Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Selain juga masih diberikan kesehatan dan rizki yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah berada di Dzulhijjah. Hari ini tanggal 4, hari Senin tanggal 1, berarti ini hari Kamis tanggal 4 Dzulhijjah. 10 hari yang awal ini dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari-hari cukup baik bagi kita untuk beramal soleh. Hanya saja seringkali jamaah yang dirahmati Allah, umat Islam mengambil poin yang paling mudah, puasa. Jadi kalau puasa itu artinya tidak mentok sampai 10 hari. Karena 10 hari itu 9 Dzulhijjah terutama bagi yang haji dilarang puasa. Apalagi tanggal 10-nya. Sehingga kesempatannya hanya tanggal 1 sampai tanggal 8, tapi itu pun sudah lebih baik. Ada juga yang mengambil momen untuk sholatul lail di minggu-minggu ini karena memang nilainya cukup tinggi. Tidak ada amalan yang lebih baik dari 10 Dzulhijjah ini. Namun demikian nanti ada hadis lain. Tidak ada amalan yang lebih baik di tanggal 10-nya kecuali dari iraqatud dam, menyembelih hewan. Itu maknanya ada yang jauh lebih besar dari 10 ini, ada yang lebih baik lagi, yaitu berkorban. Dan itu Rasulullah SAW memberi contoh sendiri. Kalau semangat untuk berkorban itu, karena Rasulullah SAW idza arada ayyudahi, kalau hendak berkorban, istara kabsyaini azimaini amlahaini qarnaini. Pokoknya Nabi itu membeli 2 ekor kibas yang paling besar, yang gemuk-gemuk, yang paling bagus, paling ganteng, sudah bertanduk, begitulah gambarannya. Bukan satu, Pak, apalagi yang cari yang kecil. Bukan satu urunan juga bukan, tapi 2 yang lebih besar. Doha ahaduhuma, lalu Nabi menyembelih 1 di antaranya li ummatihi, untuk umatnya. Liman syahida, bagi mereka yang syahid. Ada juga yang memaknai syahida alla ilaha illallah, dimaknai mereka yang sudah berkomitmen masuk Islam. Nabi menyembelih 1 ekornya untuk umatnya yang Islam. Wadhaha akhar, lalu Nabi menyembelih yang lainnya atau kibas yang kedua, an Muhammadin wa an ali Muhammad, untuk Muhammad dan keluarganya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini yang Rasulullah tunjukkan semangat untuk berkorban sesuai dengan pernyataan beliau sendiri, tiada yang lebih baik amalan pada hari Nahar tanggal 10 itu kecuali menyembelih hewan kurban. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain dikutip oleh Imam An-Nasai, lama nahara budnahu, ketika Rasulullah menyembelih budna itu unta.
Dalam konteks ini Nabi juga tidak urunan dengan yang lain. Padahal dalam riwayat yang lain itu yang kemudian dijadikan dasar ulama fikih, kalau unta itu urunan 10 orang. Tapi Nabi menyembelih untanya. Bahkan dalam riwayat yang lain itu beliau beberapa unta. Semangat ini adalah semangat untuk menyembelih hewan, dan karena menyembelih hewan ini amalan yang betul-betul ikhlas. Karena apa yang dia miliki yang paling bagus, yang paling indah, setelah itu dibagikan pada orang tanpa berbekas. Berbeda dengan orang nyumbang masjid, masih bisa untuk pamer, itu masjid saya yang bantu gedungnya. Tapi kalau yang namanya nyembelih hewan kurban habis, selesai, sudah habis, maka tuntutan keikhlasannya sangat besar. Semahal apapun harga unta yang dimiliki Nabi, setelah itu selesai, tidak bisa diperanakkan lagi, juga sudah tidak, tapi sudah bisa membahagiakan masyarakat. Bahkan Rasulullah SAW semangat untuk berbagi kepada orang-orang ini, pernah melarang menyisakan daging kurban 3 hari saja di lemari esnya. Dulu nggak ada lemari es ya, artinya disimpan di rumahnya itu 3 hari. Itu sebabnya pada tahun berikutnya sahabat bertanya-tanya, ya Rasul, apakah pembagiannya diberlakukan seperti tahun yang lalu, yaitu harus cepat tuntas. Itu berbeda dengan sekarang Bapak Ibu, karena mungkin jangan-jangan daging kurban tahun yang lalu masih ada di kulkas, di freezer. Jangan-jangan. Ya, ada juga yang bertahan. Tapi Nabi pernah melarang itu, saking inginnya daging ini bisa dinikmati oleh siapapun. Maslahah untuk ummah. Tetapi pada tahun berikutnya Nabi memberlakukan yang berbeda. Kulu wa'atimu waddakhiru. Kata Rasulullah, silahkan dimakan, silahkan bagi-bagi, tapi kalau masih tersisa silahkan mungkin didendeng atau untuk perbekalan kalau kamu melakukan safar, atau bisa untuk kemaslahatan yang lainnya. Nah, apa pelajaran dari beberapa hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bahwa semangat untuk beramal soleh di bulan ini harus kita tumbuhkan. Terlebih amalan yang betul-betul bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kalau kita melaksanakan sholat malam, puasa, manfaatnya hanya untuk diri kita. Tapi begitu berkorban, kenapa nilainya lebih tinggi dari yang lainnya? Karena di situ memberikan kebahagiaan kepada banyak orang, maslahah bagi banyak orang. Dan itu pun uji keikhlasan dari orang yang harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk bisa dinikmati orang lain. Berbeda dengan sholat malam, puasa, hanya kita yang bisa mendapatkan nilainya, tetapi orang lain tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dibalik dari pelajaran hadis tadi ini juga bagaimana semangat berkorban itu tidak usah hitung-hitungan. Bahkan Rasulullah jika membeli ya yang terbaik. Yang kedua, bahkan tidak hanya kambing, tapi unta pun yang nilainya cukup tinggi pun beliau korbankan. Nah, bagaimana dengan kita-kita yang memiliki keterbatasan? Sudah ada contoh pada masa Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat ketika melakukan perjalanan, kunna fi safarin, kata Ibnu Abbas, kemudian bertemu dengan laqaina Dzulhijjah. Kami bertemu dengan musim Dzulhijjah. Fanaharna al-Baqarah li sab'atin. Lalu kami pun semacam kongsian, di riwayat yang lain istarokna fi baqaratin sab'ah. Ada 7 orang urunan untuk beli sapi di kampung itu. Jadi ini artinya menjadi contoh awal demikian semangatnya untuk berkorban sekalipun dia berada dalam perjalanan. Artinya keterbatasan anggaran juga ada.
karena harus melakukan perjalanan, tapi masih sempat melakukan kurban dengan cara urunan. Nah, itu. Hanya saja kemudian hadis ini kemudian dijadikan dasar oleh ulama fikih membatasi urunan sapi ya pitu, tidak boleh lebih. Pada saat itu juga ada contoh sahabat beli unta bersepuluh. Nah, jangan-jangan di tempat kita karena tidak mampu satu kelas beli satu kambing, dan itu fenomenanya ada. Itu sebabnya apa yang dilakukan oleh anak-anak sekolah, urunan satu kelas satu kambing pun sebenarnya menjadi satu model keinginan untuk berkorban, walaupun yang korban bukan anaknya tetapi orang tuanya juga. Hanya saja dalam pandangan fikih memang kemudian dibatasi ya untuk kambing satu orang, sapi untuk 7 orang. Tapi bagaimana dengan semangat berkorban? Tetap harus tumbuh. Sekiranya ada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan, tidak ada masalah, walaupun atas nama belajar berkorban. Itu artinya mendorong supaya semangat yang pernah ditumbuhkan Rasulullah SAW itu merambah kepada anak-anak kita kelak. Jadi tidak kemudian ya nunggu setelah kaya lah, setelah bisa beli kambing satu atau sapi bertujuh. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, bahkan kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW mengingatkan pada orang-orang yang bersemangat ingin berkorban, karena dulu orang mau berkorban itu hari H baru beli, kadang-kadang begitu. Berbeda dengan kita, mungkin beli masih cempe, dirawat sampai besar atau seminggu sebelumnya. Tapi jauh-jauh hari itu sudah disiapkan. Tapi zaman Nabi itu ya hari H. Makanya kadang mereka lapor, ya Rasul, habis semua, nggak ada yang cocok untuk disembelih kurban. Nah, suatu saat ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasul, ini laku semua, kambing saya dibeli oleh orang yang mau korban. Lah saya mau korban juga, tapi ternyata tinggal betina yang masih menyusui. Betina yang masih menyusui. Udhiyatal unsa. Sembelihan yang masih perempuan atau betina, kok perempuan enggak enak. Betina yang masih menyusui. Maka kata Rasulullah, lah, jangan disembelih. Ya. Lalu apa solusinya bagi Rasulullah? Lah inilah rahasia kenapa orang yang mau korban itu dilarang mulai awal hari pertama, jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan potong apa. Kata Rasulullah, potonglah rambutmu, potong kukumu, bersihkan, maka itu kesempurnaan kurbanmu tahun ini. Nah, ini di hadis itu menunjukkan bagaimana hubungan antara larangan memotong kuku, memotong rambut bagi orang yang hendak berkurban. Tapi di riwayat yang lain ada cerita seperti itu. Jadi seseorang yang bermaksud kurban tetapi sudah tidak ada lagi, hanya ada hewan betina yang masih produktif, menyusui, masih ada cempe-cempenya atau kalau sapi itu ya pedetnya masih ada. Nah, tapi solusinya begitu indah, ya sudah, kamu melakukan amal soleh berupa bebersih, cukur rambut, cukur kuku, potong kuku, cukur kuku, maka itulah kesempurnaan dari tamamu udhiyatik, kata Rasulullah, itulah kesempurnaan dari kurban. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, tapi jangan ini yang dibaca dulu. Nah, yang repot itu kita kemudian ternyata cukup dengan potong kuku dan potong rambut. Akhirnya ya sudahlah, pokoknya begitu masuk awal bulan tanggal 1 tidak cukur rambut, tidak potong kuku, nanti pas Idul Adha saya semangat berkurban, cukur rambut dan potong kuku saja. Nah, itu boleh enake ya gitu tadi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sebegitu semangatnya terutama bagi orang-orang yang punya kelapangan. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda sebagai closingnya, man lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keleluasaan rezeki
tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Ya. Nah itu artinya kamu hanya pura-pura saja diri kamu. Duwe koyo, punya harta, jangan kembali ke tempat sholatku. Nah, itu kan persis dengan dalam sholat itu ada teguran di Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa yang nggak peduli pada orang miskin, nggak mau ngasih makan orang miskin, menghardik anak yatim dan lain sebagainya. Jadi ada selalu hubungan antar satu ayat dengan ayat lain dalam rangka membina akhlak orang-orang yang beriman tadi. Jadi dia harus punya kepedulian sosial yang tinggi. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan sekelumit hadis yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dalam memberikan motivasi untuk menyemarakkan Idul Adha dengan amal-amal soleh. Syukur bisa ke puncaknya, bisa berkorban bagi yang memiliki kemampuan. Kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.